Gelaran Pilkada 2024 nyatanya tidak hanya dimenangkan oleh pasangan calon yang didukung partai politik, tapi juga dimenangkan oleh kota kosong. Dari 37 wilayah yang menggelar Pilkada dengan paslon tunggal, ternyata ada yang dimenangkan oleh kota kosong. Mana saja wilayah itu dan apa artinya kemenangan kota kosong ini bagi demokrasi? Kemenangan kota kosong di Pilkada 2024 dirayakan oleh warga kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 28 November 2024. Mereka menggelar aksi cukur rambut hingga botak secara massal setelah kota kosong memenangi pemilihan wali kota Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil hitung cepat, kota kosong menang di sekitar 70% tempat pemungutan suara dari total 311 TPS di seluruh Pangkal Pinang. Hasilnya, kota kosong meraih kemenangan dengan persentase 55,9% dari total 87.081 suara masuk. Sedangkan pasangan calon wali kota, wakil wali kota tunggal, Maulan Akil, Masagus M. Hakim meraih 40,5% suara. Sedangkan suara tidak sah 3,6%. Jadi botak itu adalah barisan oposisi kota kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang kota kosong ini menang pada pilkada di kota Bangka Pinang, maka kami akan botak bersama di angka 57%. Dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan kota kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Kemenangan kota kosong tidak hanya terjadi di Pangkal Pinang, tapi juga di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Di daerah ini, kota kosong meraih suara hingga 57,25% sesuai dengan hasil hitung cepat ataupun real count yang dilakukan Jaga Suara 2024. Pesaing kota kosong, Paslon Mulkan Ramadian hanya meraih 42,75% suara. Kemenangan kota kosong juga pernah terjadi dalam pemilihan wali kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2018. Saat itu pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi kalah telak oleh kota kosong. Lantas bagaimana mekanismenya setelah kota kosong dinyatakan menang? Berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapat suara lebih dari 50% suara sah. Namun, calon tunggal dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Apabila calon tunggal kalah, maka yang bersangkutan bisa mencalonkan lagi di pilkada tahun berikutnya atau pilkada yang sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jika calon tunggal kalah, itu artinya kota kosong memenangkan pilkada. Jika wilayah masih mengalami kekosongan kepemimpinan karena kota kosong pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur atau penjabat bupati maupun wali kota untuk memimpin sementara wilayah tersebut sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada. Lantas, apa arti kemenangan kota kosong di Pilkada 2024 ini bagi demokrasi? Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyatakan ada tren kenaikan perolehan suara kota kosong dalam Pilkada serentak tahun ini. Selain kemenangan kota kosong di Pangkal Pinang dan Bangka, Titi mencatat ada beberapa daerah dengan perolehan suara kota kosong cukup signifikan. Ia berpendapat perolehan suara kota kosong dalam Pilkada 2024 yang cukup signifikan seharusnya menjadi evaluasi dan tamparan bagi partai politik, sebab partai politik gagal menyalurkan harapan dan aspirasi masyarakat. Mengacu data, selain suara kota kosong yang signifikan, partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pertama ini juga rendah, yakni hanya 68,16%. Tingkat partisipasi pemilih ini jauh di bawah partisipasi publik dalam pemilihan presiden sebesar 81,78%. Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati mengatakan, perolehan suara kota kosong tersebut menunjukkan kejenuhan masyarakat terhadap nihilnya pasangan calon alternatif dalam pilkada. Ia juga melihat fakta tersebut sebagai kritik terhadap sistem penentuan pasangan calon kepala daerah yang wajib direkomendasikan pengurus pusat partai politik. Kemenangan kota kosong di sejumlah wilayah di Pilkada 2024 tentunya harus mendapat perhatian, khususnya bagi partai politik agar bisa benar-benar menyerap aspirasi rakyat, bukan sekedar memberi tiket pencalonan untuk maju di kontestasi pilkada.